Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kembali lagi kita belajar di pertemuan ke-13 ini masih tentang limit fungsi aljabar, namun sekarang kita bagian mengenal tentang limit fungsi trigonometri ya. Nah, kalian bisa simak modulnya. Limit fungsi trigonometri itu adalah nilai pendekatan dari suatu sudut pada suatu fungsi trigonometri. Nah, caranya hampir sama dengan limit fungsi aljabar yang sebelumnya. Nah, dengan substitusi langsung. Namun, ketika kita menemukan soal yang hasilnya bentuk tak tentu atau 0/0 atau tak hingga, maka diperlukan langkah tertentu untuk menyelesaikan limit tersebut. Sebelumnya, yuk kita lihat bentuk dasar limitnya. Nih, limit x mendekati 0, sin x per x itu adalah 1. Limit x mendekati 0, x per cos x adalah 0. Limit x mendekati 0, cos x per x sama dengan tak hingga. Limit x mendekati 0, tan x per x sama dengan limit x per 0 mendekati 0, x per tan x sama dengan 1. Jadi sama ya, limit tan x per x dan limit x mendekati 0, x per tan x itu adalah 1. Oke, kita lanjut. Nah, ini berdasarkan rumus dasar di atas yang tadi, jika dikembangkan menjadi rumus-rumus berikut. Nah, kalian bisa ingat-ingat limit fungsinya. Nah, jika sudah mengenalnya, kita akan mempelajari tentang menentukan limit fungsi trigonometri dengan substitusi. Sama caranya seperti yang sebelumnya, tinggal dimasukkan saja limit fungsinya, limit x mendekati v atau x mendekati 0 atau x mendekati konstanta. Kalian tinggal masukin saja x-nya. Oke, sekalian di sini contohnya ya, contohnya itu adalah limit x mendekati v, di mana v itu adalah 180 derajat. Ya. Diingat ya, v itu adalah 180 derajat. Maka limit x mendekati v cos x ditambah sin x itu adalah hasilnya cos v atau cos 180 derajat sama dengan negatif 1. Dan contoh kedua bisa kalian lihat, limit x mendekati 0, cos x per sin x plus cos x itu adalah 1. Caranya sama dengan mensubstitusi langsung atau memasukkan angkanya. Gimana kalian bisa menemukan angka ini? Angka ini sudah ada ya, sudah ada. Misalnya cos x itu adalah 1, sin 0 itu adalah 0, cos 0 itu adalah 1, dan kalian harus mengingatnya kembali di limit fungsi atau fungsi trigonometri sebelumnya ya, yang pernah kalian pelajari. Oke, yang kedua yaitu menentukan limit fungsi trigonometri dengan penyederhanaan. Nah, kalian juga harus mengingatnya ya, rumus jumlah dan rumus selisih sinus dan kosinus. Rumus sudut rangkapnya ya. Nah, ini harus diingat. Nah, ada contohnya, saya berikan contoh di sini, kalian bisa melihatnya. Seperti biasa, jika kalian tidak memahami contohnya, kalian bisa menghubungi saya lewat WhatsApp. Oke, ada lagi dengan cara yang ketiga, nanti kita akan bahas di pertemuan ke-14. Nah, untuk tugas kalian silahkan kirimkan langsung ke e-learning. Jika sudah tidak bisa masuk e-learning, kalian bisa menghubungi saya, namun presensi tetap ya.
saya ambil dari e-learning, kecuali bagi yang PKL-nya pagi dia tidak bisa membuka e-learning. Oke, terima kasih. Saya tunggu tugasnya dan jangan lupa komen di diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.